Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Tayyib, kali ini saya akan memberikan materi pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 bab yang kelima untuk semester genap. Sebelum kita lanjut pada pembelajarannya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru pada channel ini. Tayyib, kita langsung saja pada pembahasan materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 bab kelima semester genap. Kita lewati di sini ada kompetensi inti, kita lewati kompetensi dasarnya, juga ada indikator, juga ada peta konsep. Kita lewati saja. Di sini ada prawacana. Tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Wali yang dimaksud adalah waliullah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata songo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Jadi, wali songo berarti wali 9 atau 9 wali yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah Nusantara. Adapun nama-nama wali songo sebagai berikut, yaitu Sunan Ampel, Sunan Gresik, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga maksudnya, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Thayyib, itulah sedikit prawacana materi Wali Songo untuk sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini ada ilustrasi gambar daripada Wali Songo. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Berikutnya kita lewati saja. Ada ilustrasi gambar yang kedua tentang dakwah daripada Wali Songo. Berikutnya kita masuk pada materinya. Tokoh-tokoh Wali Songo sebagai waliullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah serta orang yang mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun keagamaan. Gelar sunan atau susuhunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun dalam bahasa Jawa kuno yang berarti menghormati. Lazimnya, gelar tersebut digunakan untuk menyebut guru suci atau mursyid tariqah dalam Islam. Kata Wali Songo merupakan bentuk majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Wali yang dimaksud adalah waliullah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Adapun kata songo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Jadi Wali Songo berarti wali 9 atau 9 wali yang mencintai dan dicintai Allah.
Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara. Berikutnya kita masuk pada biografi Wali Songo. A. Sunan Gresik. Ya, kita awali dengan Sunan Gresik. Beliau dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Maulana Malik Ibrahim meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 Hijriah. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan atau di Gresik. Berikutnya yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan, putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa khususnya dan daerah lain Nusantara. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat menikah dengan Putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban yang juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya. Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Berikutnya C. Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Berikutnya kita masuk pada Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai ke luar Jawa, seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya kita masuk di Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Kasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan, budi pekerti bagi masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Berikutnya, F. Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid, putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilwatika yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Qadi Zaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun, pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Nama dan gelar Sunan Kalijaga antara lain Raden Mas Syahid, Raden Syahid, Lokajaya, Syekh Melaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Kidalang Sidabrengti, Kidalang Bengkok, Kidalang Kumendung, serta Ki Unehan.
Nama-nama tersebut berkait erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saro binti Maulana Ishak dan memiliki 3 putra, yaitu Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Rukaya, dan serta Dewi Sofia. Berikutnya termasuk pada Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq dan masih memiliki hubungan kekerabatan atau silsilah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar waliul ilmi, orang yang kuat ilmunya. Berikut yaitu Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga, sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwanya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan, baik kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi dan Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan serta Banten. Di sini ada peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Pendidikan dan pengembangan keilmuan. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gresik mendirikan pesantren di desa Gapura, Gresik, guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang andal. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Di antara murid-muridnya adalah Raden Paku, Raden Fata, Raden Makdum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishak. Jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, tetapi juga meluas sampai ke daerah Sukadana, Kalimantan. Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri, yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan mendirikan masjid di daerah Singkal. Sunan Bonang terkenal sebagai tokoh yang piawai dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktiannya. Berikutnya, berdakwah seni dan budaya. Seni dan budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini melalui proses asimilasi yang panjang sehingga melahirkan corak kesenian dan kebudayaan yang khas. Seni budaya merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Adapun Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius seperti jelungan, gending, jorgula, coblak-coblak sewung, serta lir-ilir. Sunan Derajat adalah pencipta tembang Jawa yaitu pangkur. Sementara itu Sunan Kudus adalah pencipta gending, mas kumambang, dan mijil. Kemudian Sunan Muria sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Ia juga pandai menjadi dalang sebagaimana ayahnya yaitu Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga mengembangkan seni suara, seni ukir, seni busana pahat, dan kesastraan. Berikutnya ada sosial kemasyarakatan. Salah satu usaha dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan dilakukan Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara tersebut, ikatan kekerabatan di antara umat Islam semakin kuat, termasuk dirinya sendiri yang menikahi Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Ia juga membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat. Contohnya Molimo atau 5 larangan, moh madon, moh ngombe, moh madat, moh main, dan moh maling. Adapun kelima larangan yang dimaksud meliputi dilarang berzina, minuman-minuman keras, menghisap candu, berjudi, serta mencuri. Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, yaitu fakir dan miskin. Beliau senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja tinggi, serta kedermawanan. Berikutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat berusaha gigih untuk menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Sunan Kudus dalam dakwanya mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah tangga, pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau terkenal tegas dalam ilmu agama, tetapi tetap ramah dan toleran. Berikutnya ada berbangsa dan bernegara. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintoro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya menggantikan Arya Lembusura. Sunan Kalijaga mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi. Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana tetapi syarat dengan makna. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedaulatan politik. Beliau juga berusaha mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Nah, di sini ada aktivitasku. Perhatikan secara seksama cuplikan film yang bertemu Wali Songo. Nanti kalian bisa mencari sendiri film-film yang bertemakan Wali Songo. Nah, ini maksudnya adalah guru memberikan cuplikan film yang bertema Wali Songo. Dan sini ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab. Kalian bisa mencari referensi-referensi di Google atau di buku-buku yang lain. Sini ada rangkumannya. 1. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama dari Dewi Condro Wulan Putri Raja Campa, terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel adalah pendiri pesantren Ampel Denta. Di antara murid-murid beliau adalah Raden Paku, Raden Fata, Raden Makdub Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishak. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak dengan ibu kota Bintoro. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Yang kedua, Sunan Gresik. Dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi serta Syekh Jumadil Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa, sehingga kedatangannya menandai permulaan masuknya Islam di tanah Jawa.
Sunan Gresik meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 dan dimakamkan di Gapura Wetan atau di Gresik. Berikutnya yang ketiga, Sunan Bonang. Lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525 di Tuban. Putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Beliau juga yang menjadi atau yang mendidik Raden Fata hingga kelak menjadi raja kerajaan Demak. Yang keempat, Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya, serta banyak mengirimkan para dai keluar Jawa, seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religius, seperti jelungan, gendit ferit, corgola, cublak-cublak suweng, dan lir-ilir. Beliau wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik. Berikutnya yang kelima, Sunan Derajat. Lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel. Tembang Jawa Pangkur diciptakan Sunan Derajat sebagai media dakwah. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Memiliki nama asli Raden Mas Syahid. Ayahnya adalah Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Qodi Zaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Tetapi pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang purwa atau wayang kulit, serta gamelan yang dipergunakan sebagai media dakwah Islam. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni suara ukir, maksudnya ukir, usana, pahat, serta kesusastraan. Berikutnya kita masuk pada Sunan Kudus. Lahir dengan nama Ja'far As-Shadiq, beliau memiliki silsilah yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu beliau mendapat gelar Waliul Ilmi, orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus juga menciptakan gending, mas kumambang, dan mijil. Berikutnya, 8. Sunan Muria. Lahir dengan nama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto, beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Kesembilan, Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Beliau berdakwah mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Itulah rangkuman dari ke-9 Wali Songo. Silakan kalian pelajari, baca kembali, dan carilah referensi-referensi lain agar kalian bisa mendapatkan wawasan yang lebih tentang Wali Songo. Tayyib, sampai di sini dulu materi kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar.
Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.